Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan memberikan penjelasan maupun memberikan tutorial terjitu atau cara terjitu bagaimana kita menyusun metode penelitian secara mudah dan tepat. Oke, bagi Anda yang ingin mengerjakan skripsi, simak baik-baik video ini karena ini nanti akan menjadi senjata terjitu Anda. Dan bagi Anda yang sedang mengerjakan skripsi, siapkan laptop di depan Anda untuk segera langsung praktek. Dan bagi Anda yang telah mengerjakan skripsi atau melalui masa-masa skripsi, simak juga baik-baik videonya, siapa tahu ada metode-metode penting yang bisa Anda gunakan untuk memberikan informasi kepada teman Anda yang sedang skripsi. Oke, simak terus videonya, jangan di-skip-skip. Sekedap. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan metode penelitian. Metode penelitian itu adalah suatu proses yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data secara ilmiah juga. Maka dari itu, kegunaan dari penelitian ini dalam menggunakan metode penelitian ini, yaitu pertama yaitu untuk mempermudah Anda dalam melakukan prosesi penelitian. Dan yang kedua, yaitu metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian Anda. Maka dari itu, metode penelitian ini sering disebut dengan ruhnya atau jantungnya dalam penelitian, karena ini nanti jalannya mau kemana. Kalau metode penelitian Anda kurang tepat, maka jalannya nanti akan buntu, karena ini adalah metodenya. Oke, langsung saja kita simak. Nah, di sini di bab 3, di sini metode penelitian ini ada apa saja, terutama dalam metode penelitian kualitatif ya. Dalam penelitian kualitatif di sini, nomor yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Nah, memang saya tuliskan rancangan penelitian, ada sebagian kampus yang menggunakan pendekatan penelitian, ada juga yang jenis penelitian, ada pula yang pendekatan masalah. Nah, ini tergantung buku pedoman dari masing-masing kampus. Misalnya kampus menggunakan pendekatan penelitian, nggak apa-apa, itu tergantung pedoman kampusnya masing-masing. Nah, yang pertama adalah rancangan penelitian ya. Terus yang kedua yaitu adalah kehadiran penelitian. Nah, ini nanti menjelaskan tentang kehadiran penelitian di sana, apa-apa saja yang dilakukan di sana. Terus yang tiga yaitu lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian nanti dijelaskan lokasinya di mana. Nah, ini sumber datanya nanti berupa sumber data yang bagaimana. Terus nomor 5 yaitu teknik pengumpulan data. Tekniknya ini bagaimana dan analisis data, analisisnya bagaimana. Yang nomor 7 yaitu pengecekan keabsahan data atau temuan. Nah, ini pengecekannya bagaimana. Terus yang ini tahap-tahapan peliti, yang ini nanti biasanya ditulis pada proposal, dan apabila menulis skripsi ini kadang tidak ditulis. Nah, ada pula ketika Anda menuliskan metode penelitian, ini misalnya tidak semuanya tertulis di sini, atau cuma 4 yang dipakai, atau juga cuma 6 yang dipakai. Nah, ini tidak apa-apa. Ini tergantung buku panduan yang tertera pada buku penelitian yang terdapat di kampus-kampus Anda. Oke, ikuti terus tutorialnya, karena ini nanti sudah saya buat rank-ranknya semuanya. Rank-rankannya untuk perjalanan nanti Anda menulis metode penelitian ini sudah saya rank-rank, dan Anda tinggal meneruskan ibaratnya. Nah, di sini kita memasuki yang pertama yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini karena kita menggunakan metode kualitatif ya, jadi bukan kuantitatif. Nah, kita tulis saja sini kualitatif. Nah, ini narasikan dengan tulisan Anda atau dengan kalimat Anda, atau juga sebutkan teorinya tentang kualitatif ya. Seperti yang Anda ketahui, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda ya. Kuantitatif itu identik dengan eksperimen, pengukuran, hitung-hitungan, ibaratnya seperti itu, lebih mudahnya angka lah kalau kuantitatif. Nah, ini kualitatif, ini sebuah riset yang dia memang sebenar-benar riset atau mencari tahu. Nah, di sini kita tulis saja ini kualitatif. Nah, mengapa Anda menuliskan penelitian ini dengan kualitatif? Nah, ini jelaskan karena apa? Karena menarik apa bagaimana? Nah, terus setelah Anda mengungkapkan alasan Anda meneliti dengan menggunakan kualitatif, terus landasan teorinya apa? Nah, landasan teori ini sudah saya tuliskan kriteria-kriterianya di bawah ini. Nah, tinggal Anda memilih salah satu yang tepat bagi Anda yang mana. Misalnya, saya jelaskan satu-satu ya. Misalnya landasan teori Anda menggunakan etnografi, berarti tulisan Anda atau penelitian Anda itu yaitu berusaha memahami. Jadi, Anda itu berusaha memahami dalam penelitian itu. Maka
tulis saja etnografi, memahami suatu kejadian alam atau kejadian di suatu desa dan sebagainya. Atau enggak penelitian Anda dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus ini identik dengan meneliti suatu proses berjalannya suatu pekerjaan. Misalnya dalam suatu organisasi itu agar bisa maju prosesnya bagaimana, atau dalam organisasi itu dalam menciptakan suatu rumusan-rumusan untuk prosesnya bagaimana. Nah, ini menggunakan studi kasus. Atau enggak studi kasus ada suatu masalah, nah itu dijelaskan proses terjadinya masalah itu bagaimana, nah itu bisa Anda menggunakan studi kasus. Atau enggak Anda menggunakan fenomenologi. Fenomenologi ini yaitu mendeskripsikan sebuah pengalaman-pengalaman. Jadi ketika Anda menggunakan kualitatif ini dengan menggunakan fenomenologi, maka Anda nanti berarti mencari tentang pengalaman-pengalaman dari seseorang, mengikut pada judul Anda ya. Terus misalnya naratif. Naratif ini adalah menyajikan cerita-cerita. Misalnya Anda di situ penelitian Anda mencari tahu tentang cerita-cerita, terutama cerita suatu desa dan sebagainya. Nah, ini berarti Anda menggunakan kualitatif ini dengan landasan teori naratif. Atau Anda grounded teori, atau Anda menemukan sesuatu, maka tetap menggunakan metode kualitatif tapi dengan grounded teori, yaitu dengan tujuan untuk menemukan. Nah, ini ini Anda tinggal menjawab saja ini pertanyaan-pertanyaan ini, maka nanti akan menjadi sebuah rancangan penelitian di situ. Tapi narasikan dengan baik, dengan menurut EYD dan juga buku pedoman Anda ya, pedoman dalam penulisan karya ilmiah pada kampus Anda. Terus yang nomor 2, kehadiran penelitian. Kehadiran penelitian itu di dalamnya itu ada apa saja sih? Nah, ketika Anda melihat kata-kata kehadiran penelitian di sini, maka dapat diketahui kehadiran Anda di sana itu ngapain. Di sini ada soal untuk Anda jawab, misalnya jelaskan apa peran peneliti. Nah, ini jawab Anda. Peran peneliti di sana itu sebagai apa? Nah, di sini sudah saya berikan opsi-opsi jawabannya. Tinggal Anda pilih. Misalnya Anda menjadi partisipan penuh, berarti Anda nanti ikut kegiatan di dalam lembaga di situ selama misalnya target Anda sebulan atau 2 bulan. Nah, itu Anda mengikuti kegiatan di situ. Kegiatan entah misalnya di situ suatu lembaga sekolahan, berarti Anda mengikuti sekolah di sana. Misalnya di situ kegiatan bekerjaan, maka Anda ikut bekerja di sana. Ini partisipan penuh. Atau enggak Anda dalam kehadiran penelitian ini Anda menjadi pengamat partisipan. Jadi Anda di sini, ini yang banyak dilakukan oleh para peneliti, dia hanya mengamati. Nah, ini ungkapkan saja di situ peran peneliti ini adalah pengamat partisipan, tapi narasikan dengan baik dan benar sesuai EYD. Nah, misalnya Anda menjadi pengamat partisipan, berarti Anda hanya mengamat para pekerja di sana, apa yang dilakukan dan apa yang nanti dihasilkan, misalnya seperti itu. Misalnya Anda menjadi pengamat penuh ya, pengamat penuh berarti Anda benar-benar mengamati secara penuh keseluruhan proses mulai dari awal hingga akhir, secara detail-detailnya itu Anda amati secara betul-betul. Nah, ini menjadi pengamat penuh. Anda tuliskan, jelaskan peran penelitian Anda, misalnya menjadi pengamat penuh, tuliskan dengan kata-kata yang menjadi pengamat penuh. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang perlu Anda jawab juga dalam kehadiran penelitian, yaitu status peneliti ini apakah diketahui apa tidak. Nah, ini ungkapkan di situ. Misalnya diketahui, ya tulis saja ungkapkan diketahui dengan izin siapa atau enggak, dengan melalui siapa. Ini diungkapkan saja, tidak apa-apa. Nah, untuk meyakinkan lagi bahwa seorang peneliti itu hadir di tempat itu, mana fotonya. Nah, ini kalau perlu Anda berikan fotonya. Terus mana data organisasi, misalnya mana data-datanya, data organisasi, apa susunan organisasi di sana. Nah, ini cantumkan di sini datanya untuk menguatkan lagi penelitian Anda. Ini kehadiran penelitian ya, cara membuat kehadiran penelitian. Nah, selanjutnya dalam menulis ini yang nomor 3 yaitu lokasi penelitian ya. Lokasi penelitian itu di dalamnya itu ada apa saja. Nah, yang pertama ini jawab soal-soal ini. Apa karakteristik lokasinya? Karakter yang dominan pada lembaga, misalnya Anda meneliti lembaga atau desa, misalnya Anda meneliti suatu desa. Nah, karakteristiknya dari situ misalnya apa? Kenapa kok menarik? Nah, ini jelaskan. Atau enggak yang dominan di sana apa? Kalau enggak ada ya singkat saja langsung. Apa alasan Anda memilih lokasi tersebut? Nah, jelaskan di sini. Ketika Anda menjelaskan apa alasan memilih lokasi tersebut, nah ini ada 2 jawaban. Tapi yang Anda tuliskan di sini jawaban secara formal. Yang non formalnya bagaimana? Nah, yang non formalnya yang tidak boleh dituliskan ketika Anda
menulis karena itu dekat rumah saya, karena itu saya alumni sana. Nah itu jangan dituliskan lah itu hal tersebut, karena itu dalam penelitian itu namanya membuat penelitian itu menjadi ragu, karena takutnya nanti dibuat-buat. Nah maka itu tuliskan secara formal karena menarik, karena mempunyai kelebihan ini dan ini dan ini. Misalnya saya karena alumni dari SMA sana, akhirnya saya ingin meneliti lagi apa perubahan-perubahan. Misalnya di situ jelaskan lagi yang ingin Anda ketahui untuk meyakinkan para pembaca peneliti Anda. Terus misalnya ada petanya, yaitu dicantumkan petanya tidak apa-apa. Dan juga mungkin ada struktur organisasinya, Anda cantumkan di situ struktur organisasinya pun tidak apa-apa. Terus mengapa menarik dan unik? Nah, di sini yang paling penting. Dalam penulisan lokasi penelitian itu harus menjelaskan juga, nanti Anda jelaskan mengapa menarik dan penting. Nah itu jelaskan. Nah ini yang harus formal dalam menulisnya ya. Jangan menjelaskan yang seperti tadi, seperti Anda karena itu dekat rumah saya, karena itu saya alumni sana dan sebagainya. Jangan seperti itu. Jelaskan secara formal yang baik, secara ilmiah. Nah ini lokasi penelitian, bisa Anda screenshot. Nah Anda jawab satu persatu pertanyaannya ya. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data di sini ada dua, ada sumber data primer, ada sumber data sekunder. Nah, ini tuliskan AB ya kalau di dalam skripsi Anda. Misalnya di sini saya buatkan pertanyaan yang mungkin nanti Anda jawab besertakan teorinya, misalnya ada. Nah, misalnya ini apa sumber atau jenis data primernya informan. Nah, di sini Anda jelaskan sumber data primer itu adalah sumber data yang Anda dapatkan dari seseorang yang Anda teliti atau dari informan yang Anda teliti. Nah, itu siapa? Ungkapkan di situ. Misalnya dari Pak RT, apa dari Bu RT, atau dari perangkat-perangkat RW dan sebagainya, itu ungkapkan di situ di sumber data primer ya. Misalnya yang ini, yang soal yang kedua ini, apa sumber jenis data, apa sumber atau jenis data sekundernya atau dokumen. Misalnya Anda menemukan di situ dokumen-dokumen seperti nanti sejarah dari desa itu, atau nanti Anda menemukan sejarah lembaga itu. Nah, ini bisa Anda cantumkan di situ juga. Di sini jelaskan dokumen-dokumennya seperti apa, atau perlu nanti kalau memang penting, anggap benar-benar penting, bisa dicantumkan. Kalau tidak penting, Anda cukup melampirkan di situ ya. Nah, ini sumber data bisa Anda screenshot dan bisa Anda jawab, dan juga memakai teori kalau bisa ya. Dan ini nanti Anda susun dengan menggunakan paragraf yang baik dan jelas, dan narasi-narasi yang memang benar-benar baik dan menyenangkan. Terus yang selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu teknik pengumpulan data. Apa saja sih di dalamnya teknik pengumpulan data ini? Nah, di dalam teknik pengumpulan data di sini ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti skripsi di Indonesia. Nah, memang ini adalah pengumpulan data yang benar-benar bisa dikatakan valid, karena dengan observasi, wawancara, dokumentasi ini bisa memperlengkap juga data kita semakin baik. Di sini Anda harus menjawab soal-soal ini ya, yang sudah saya susun seperti ini. Jawab, nanti jawaban Anda narasikan, dan kalau perlu Anda sebutkan juga teorinya. Nah, ini bagaimana observasinya? Nah, observasinya ini Anda jelaskan, Anda ceritakan di situ observasinya ketika Anda di lapangan itu nanti seperti apa. Misalnya Anda berkunjung seminggu tanggal berapa ke sana, dengan Anda mengecek di sana kegiatannya apa, mengecek jam-jam di luar pembelajaran itu apa, misalnya Anda meneliti lembaga pendidikan ya. Nah, yang selanjutnya ini bagaimana wawancaranya. Nah, dalam wawancara ini Anda jelaskan di situ. Jelaskan bagaimana maksudnya? Jelaskan misalnya Anda menggunakan metode yang ditulis, pertanyaan-pertanyaan yang secara tertulis Anda kirimkan, atau enggak Anda bertanya dengan menggunakan via HP atau via WA atau dan sebagainya, atau via online ya, atau enggak ada video call lah. Nah, itu jelaskan metode wawancara saya dengan menggunakan itu. Terus yang selanjutnya jawab bagaimana dokumentasinya. Nah, dalam dokumentasi zaman sekarang sudah banyak sekali, misalnya Anda menggunakan foto, video, dan rekaman. Nah, itu dokumentasinya, jelaskan saja. Nah, ini dari teknik pengumpulan data yang bisa Anda screenshot dan bisa Anda jawab. Nanti Anda jawab, Anda sertakan teorinya, maka sudah jadi itu teknik pengumpulan data dengan mudahnya kan. Oke, yang selanjutnya yang nomor 6 ini adalah analisis data. Analisis data ini saya berikan ini dua model analisis data. Ada menurut model Miles dan
Huberman. Ini yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa di Indonesia, model Miles dan Huberman ini, skripsi terutama ya. Dan yang kedua adalah model Spradley. Spradley ini yang banyak dipakai oleh mahasiswa ketingkatan S2 dan S3. Nah, sekarang saya jelaskan. Misalnya Anda menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Apa sih gunanya analisis data? Analisis data ini untuk nantinya, ini untuk mengatur Anda dalam penulisan ketika Anda mendapatkan data ini. Ketika Anda selesai meneliti atau Anda mendapatkan data, nah ini menyusunnya di setelahnya bab 3 ini menggunakan analisis data. Nah, menurut misalnya Anda menggunakan model Miles dan Huberman dalam analisis datanya, maka di dalamnya ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, reduksi data di sini, ya, di sini Anda harus memilih data yang relevan. Data yang relevan itu, jadi sesuaikan datanya di situ, mana data yang benar-benar ada hubungannya dengan penelitian Anda. Mana data-data yang ada hubungannya, benar-benar berhubungan dan keterkaitan dengan judul Anda. Kan ketika Anda melakukan wawancara, informan itu tidak mengungkapkan secara lempeng atau secara fokus dalam pertanyaan, kadang ke sana kemari. Nah, itu ada pilah-pilah kembali mana yang benar-benar data itu ada di dalam rumusan masalah Anda. Nah, yang kedua ini jelaskan juga penyajian data. Nah, datanya ini Anda sajikan dalam narasi, analisis, dan tabel. Nah, ini misalnya Anda menggunakan tabel, ya jelaskan di situ nanti menggunakan tabel, narasi, analisis, dan juga menurut Miles dan Huberman ini penarikan kesimpulan. Nah, di situ nanti ketika Anda menulis di situ ada kesimpulannya. Jadi di situ ada data kesimpulan, data kesimpulan, data kesimpulan. Ya begitu ya. Nah, ini menurut Miles dan Huberman. Selanjutnya ada model Spradley. Nah, kalau Anda ingin dalam menggunakan analisis data ini menggunakan metodenya model Spradley ini lumayan fokus atau mendalam. Karena Spradley ini yang biasa dipakai oleh S2 dan S3. Sebenarnya apa saja sih dalam penulisan metode Spradley analisis datanya ini? Yang pertama yaitu analisis domain. Analisis domain ini nanti menggambarkan situasi objek penelitian. Jadi di situ Anda menarasikan objek penelitian Anda. Lalu Anda analisis taksonomi, yaitu mendalami lebih fokus dan terperinci lagi dalam objek penelitian Anda, semakin mendalam. Terus selanjutnya komponensial, nanti di situ nanti dicari kesenjangannya apa dalam penelitian yang sudah mendalam, terus tema kultural, terus kesemuanya itu nanti dihubungkan sehingga menemukan titik terang dalam penelitian Anda. Ini model Spradley. Tapi kalau skripsi, karena saya yang belasan skripsi, Anda pakai ini saja. Saya rekomendasikan model Miles dan Huberman. Ya, ini jelaskan ya dengan menggunakan teori-teorinya. Ini yang analisis data ya. Oke, selanjutnya yang nomor 7 yaitu pengecekan keabsahan data temuan. Nah, apa sih pengecekan keabsahan data? Nah, ini supaya pengecekan keabsahan itu data Anda itu benar-benar kredibel apa enggak, benar-benar asli datanya itu sesuai lapangan apa tidak. Ini dicek keabsahan datanya. Nah, cara pengecekan keabsahan datanya ini menggunakan apa? Nah, menggunakan ini. Misalnya, saya membuatkan pertanyaan yang nanti harus Anda jawab ya. Data Anda diyakini kredibilitasnya dengan teknik apa? Nah, di sini teknik-tekniknya sudah saya tuliskan. Misalnya Anda tidak menggunakan salah satunya tidak apa-apa. Tapi di sini misalnya banyak-banyak skripsi menggunakan teknik-teknik ini. Nah, dalam misalnya di sini menggunakan teknik perpanjangan kehadiran penelitian di lapangan. Nah, Anda tuliskan di situ nanti misalnya perpanjangan kehadiran penelitian di lapangan, berarti Anda nanti meneliti di situ, Anda cross check ulang misalnya agar benar-benar data itu memang kredibel. Jadi penelitiannya tambah panjang, tapi bukan panjang sampai bertahun-tahun nanti ada molor, tapi memang Anda yakin lagi, Anda kunjungi lagi tempat penelitian Anda. Itu kalau memang Anda menggunakan itu ya tulis saja di situ. Terus observasi mendalam, misalnya Anda meneliti suatu lembaga, Anda teliti lagi secara mendalam, atau Anda memang benar-benar data Anda itu yang Anda dapat, nah, Anda observasi lagi. Terus ini yang paling, ini aslinya kalau kita menggunakan triangulasi sumber, ini sudah cukup loh. Karena triangulasi sumber, kita sudah menanyakan lagi kredibilitasnya pada seseorang atau narasumber yang terkait, misalnya narasumber siapa, atau enggak dari orang-orang yang tahu, atau enggak orang-orang yang keterhubungan dengan narasumbernya. Nah, ini bisa menggunakan triangulasi untuk mengecek keaslian datanya lagi. Terus diskusi sejawat, kalau data Anda
cek kredibilitasnya dengan nanti Anda mendiskusikan skripsi Anda ini menggunakan diskusi sejawat, atau enggak Anda menggunakan analisis kasus negatif, terus melacak kesesuaian hasil. Nah, ini Anda lacak benar-benar enggak hasil yang saya temukan itu, terus mengecekkan anggota. Nah, atau enggak Anda menggunakan pengecekan secara keanggotaan ya. Nah, ini pengecekan keabsahan data bisa Anda di sini pakai yang mana, terus kalau bisa tuliskan di situ dalam skripsi Anda, terutama di metodologi penelitian nanti, misalnya pengecekan keabsahan datanya ini menggunakan teori-teorinya siapa misalnya. Nah, ini juga dicantumkan dan gunakan narasi yang baik. Nah, yang nomor 8 ini tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian ini biasanya dicantumkan pada proposal skripsi. Jadi ketika proposal skripsi nanti tahapan-tahapannya Anda cantumkan. Dimulai dengan apa? Misalnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus menaikin kendaraan. Nah, ini tuliskan Anda, dituliskan dalam skripsi tahapan Anda, bab 1, bab 2, bab 3, dan observasi dan sebagainya. Nah, ini jelaskan tahapan-tahapan penelitian Anda. Nah, mungkin ada yang kurang dalam metode penelitian, nanti bisa Anda komen di bawah ya, kurang. Dan misalnya, oh di metode penelitian saya itu ada seperti ini, nah bisa Anda tanyakan penjelasannya bagaimana dan sebagainya. Memang setiap kampus dalam menulis metode penelitian ini memang tidak sama, tapi mengikuti buku panduan dari kampusnya masing-masing. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komen. Oke, mungkin sekian dulu video saya. Untuk metode penelitian kuantitatif bisa Anda cek di video selanjutnya. Sekian dulu, tetap dukung channel ini dengan subscribe dan like. Apabila bermanfaat bisa Anda share-share. Jangan lupa kalau Anda masih bingung, tanyakan di kolom komen. Kalau saya memang benar-benar tahu, bisa langsung saya jawab. Oke, terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.